Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Niko Aulia Fikri. Pada kesempatan ini, mari kita telusuri jejak sejarah Pancasila dalam periode pra-kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai sebuah bangsa, embrio bangsa Indonesia telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Mataram Kuno, Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Demak, Samudra Pasai, Banten, Tidore, dan masih banyak lagi. Meskipun diwarnai berbagai konflik, setiap kerajaan dan daerah di Nusantara memiliki jiwa yang sama, jiwa bangsa yang dijunjung bersama selama berabad-abad. Jiwa inilah yang menjaga eksistensi bangsa kita di tengah berbagai rintangan. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman kerajaan. Dalam buku Nagara Kertagama, karya Prapanca, dan Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. 5 nilai tersebut adalah tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuman keras. Nilai-nilai ini mencerminkan jiwa bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi moral dan kebajikan. Pada pertengahan abad ke-16, Nusantara kedatangan bangsa-bangsa penjajah. Kolonialisme ini merusak jiwa bangsa dan menguras kekayaan alam Nusantara. Bangsa Indonesia dipecah belah dan diperbudak. Namun, semangat kemerdekaan tidak pernah padam. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, Budi Utomo didirikan, menandai kebangkitan nasional. Kemudian pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Sumpah Pemuda dikumandangkan, membangkitkan kembali jiwa bangsa yang terpendam oleh kolonialisme. Sumpah Pemuda merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Para pemuda menyatakan bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi awal kemunculan eksistensi bangsa Indonesia yang bersatu padu, tidak berkotak-kotak dalam kedaerahan. Muncul pula organisasi dan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan, seperti Soekarno yang mulai memikirkan jiwa bangsa sebagai dasar negara. Jiwa bangsa yang dijunjung tinggi sejak zaman dahulu kala dirumuskan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPK. Beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Soekarno mengemukakan usulan mereka mengenai dasar negara. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan 5 asas dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila, yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menawarkan alternatif Trisila dan Ekasila. Trisila meliputi sosionasionalisme, sosiodemokrati, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasila adalah gotong royong. Pada tanggal 1 Juni 1945, nama Pancasila muncul untuk pertama kalinya, sehingga tanggal ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila bukanlah ciptaan baru, melainkan perumusan jiwa bangsa yang telah ada sejak lama. Nilai-nilainya terwujud dalam kebiasaan, adat, agama, watak, dan perangai bangsa Indonesia.
Pancasila telah mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia selama berabad-abad. Dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno untuk menampung usulan-usulan dasar negara. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan Mukadimah, hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta memuat 5 sila Pancasila dengan tambahan 7 kata pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan 7 kata dalam Piagam Jakarta menimbulkan perdebatan di antara para anggota BPUPK. Demi kepentingan nasional, golongan Muslim dengan lapang dada bersedia meniadakan 7 kata tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Video ini akan saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Pancasila bukan sekedar rumusan abstrak, melainkan perwujudan jiwa bangsa Indonesia yang telah tertanam sejak zaman dahulu kala. Nilai-nilai Pancasila terus menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam mengarungi perjalanan sejarahnya. Demikianlah sekilas pandangan tentang Pancasila dalam kajian sejarah prakemerdekaan bangsa Indonesia. Mari kita terus jaga dan amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.